adalah dan ini adalah yang dinamakan dengan pointer atau bisa juga dengan nama alamat ya. Alamat elemen A yang ke 0 ya kalau dibaca seperti itu. Jadi kita akan meminta pointer ataupun alamat elemen A yang ke 0 itu berapa gitu. Gitu ya. Paham ya? Jadi di sini kan ada A0, A1, A2, A3, A4. Nah, kita akan ngeprint ya, kita akan meminta mencetak hasil si alamat elemen tadi ya. Jadi hanya minta alamatnya saja. Nah, yang keluar dalam bentuk heksadesimal ya tadi. Itu kecuali di sini kita define A5 sama dengan berapa-berapa nih sebutin. Itu baru kita akan bisa mencetak. Tapi karena ini tidak di-define, maka kita akan mencetak nilainya saja, alamatnya saja, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat kembali di sini ada A0, A1 sampai A4. Ya. Di mana jika dia tipenya integer, maka dia menghasilkan sebanyak 2 byte. Satu integer adalah 2 byte. Sedangkan kalau kita pakai tipe data long integer, maka dia adalah 4 byte. Oke. Ya, satu elemen seperti tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah satu. Ya, ini adalah satu, cuma kita minta bagi 4 gitu ya. Kita minta kita minta bagi 5 kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita minta 5. Jadi satu elemen terdiri dari 5 kolom. Ya, seperti itu gitu ya. Nah, ini akan ada masing-masing alamatnya ya. Ini akan masing-masing ada alamatnya. A0 ini ada, A1 ada, A2 ada, A3 ada, A4 ada. Tergantung nanti kita hasil mencetaknya, tipenya apa? Apakah kita tipenya integer atau kita long integer. Jika kita tipenya integer, maka dia akan diterjemahkan ke dalam tadi ini adalah 2 byte. Oke ya. Nomor byte ini yang diambil adalah sebagai si alamat si pointer tadi. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Ini hasil ini ya, ini tidak mutlak ya. Seperti saya ingatkan tadi bahwa ini tidak mutlak. Mungkin di komputer Anda hasilnya sama dengan ini atau mungkin berbeda. Ada tidak mutlak untuk mencetak hasil. Kita lihat di sini. Di sini adalah tipenya adalah integer, di mana kita meminta pointernya sebanyak 5. Ya, artinya adalah sebanyak array-nya 5. Maka akan tercetak A0, A1, A2, A3 dan seterusnya A4. Kita mencetak di sini diminta adalah mencetak nilai A yang ke I. Nah, itu kita define ya, apa ini adalah dimulai dari 0 sampai 4. Kenapa? Untuk menyesuaikan nilai si A pointer A5. Ya, A indeks yang kelima. Gitu. Maka dia akan cetak. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sama ya. Dia mencetak cuma hanya saja kita lihat di sini ya. Di sini ada integer A indeks yang kelima, di sini sedangkan ini adalah karakter. Ya, A ini di-define sebagai karakter. Maka hasilnya berbeda lagi. Ya, kalau tadi ini di-define sebagai integer, ini di-define sebagai karakter. Maka yang keluar adalah bentuknya seperti ini. Ya. Untuk contoh yang keempat, dia adalah tipenya adalah float. Ya, tipenya adalah float. Float itu adalah sebanyak 4 byte. Maka yang keluar beda lagi. Artinya tergantung kita meminta di sini. Ya, kalau tadi mintanya integer, maka keluarnya juga beda. Kemudian long integer juga beda, float juga beda, karakter juga beda. Ya, ini nanti bisa dicoba-coba ya untuk pointer tadi. Oke, selanjutnya adalah untuk contoh yang kelima, kita memakai long integer. Ya, long integer tadi kita adalah sebanyak nilai 4 byte. Ya, nah itu dibagi-bagi tuh. Ya, kemudian, sorry. Untuk ini sudah difahami konsep array yang di sini? Jadi pada dasarnya saya kembalikan lagi bahwa array itu adalah misalkan kalau saya bisa bilang sawah ya, sawah juga bisa ya, sepetak sawah gitu ya, ada sawah, kita sawah, nah itu kita bagi-bagi lagi, bisa kan dibagi-bagi lagi untuk 1, 2, 3 berapa petak gitu ya. Nah itu adalah si array tadi gitu ya, kita bagi-bagi ke kolom. Gitu. Jadi di sini misalkan nih kita punya lahan sebanyak segini, nah ini kita bagi ya. Nah ini adalah si array tadi, array 0, 1, 2, 3, 4 ya.
Itu adalah array. Jadi, array ini sebenarnya nanti berguna ketika Anda, di coding ya. Jadi, ketika pemrograman itu konsep array banyak banyak sekali dipakai ya. Jadi istilah kata nggak mungkin programmer tidak mengenal konsep konsep si array. Ya, oke. Nah sekarang, kita lanjut, bagaimana menyiapkan array typical numerik dengan satu dimensi. Nah, sekarang dengan lengkap dengan isinya. Kalau tadi kan kita lihat bahwa array tadi tidak ada isinya. Kita hanya meminta di apa, dalam komputer tadi kita hanya meminta, eee, "Oi, saya pesen dong," gitu ya. Tapi kita tidak kasih tahu value-nya. Nah, sekarang kita akan kasih tahu value-nya. Nah, seperti ini. Konsep yang pertama adalah di sini tipenya adalah integer, ya. A-nya itu, sebanyak array-nya adalah 5 kali, ya. Dia akan menulis di sini adalah 25 untuk A yang ke-0, 12 untuk A yang ke-1, dan seterusnya sampai 15. Nah, kalau kita gambarkan sebentuk kotak gitu ya, karena di sini ada 5, maka kotaknya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Array kita mulai dari angka 0, A, indeks A yang ke-0. A yang ke-0 adalah kita masukkan nilai 25, A yang ke-1 12, yang kedua 17, yang ketiga 10, yang keempat 15. Dapatlah array yang seperti ini. Ini kita bisa menulis. Kalau tadi tidak, karena tadi kita tidak mendefine ini, ya. Kita tidak bisa mendefine ini, maka di sini hanya nanti mendapatkan nilai alamatnya saja, yang tadi 2E sekian, 2A atau 2C sekian, gitu ya. Tapi kalau ini karena kita sudah define, maka ketika dicetak, maka yang keluar adalah ini. Ya. Sekarang, contoh yang kedua seperti ini. Kalau kita lihat sama ya, di sini ya. Cuma hanya saja bentuknya dia agak ke bawah ya. Kita lihat di sini sama ya. Untuk contoh yang kedua, sedangkan untuk contoh yang ketiga di sini ya, kita perhatikan kembali untuk contoh yang ketiga. Ini kenapa ditutup? Ya. Misalkan artinya kita tidak mengetahui bahwa nilai A itu berapa ya. Jadi kita tidak mengetahui A itu mempunyai array sebanyak berapa. Jadi dia hanya menulis nilainya saja. Ya, dia hanya menulis nilainya saja. Dia hanya menulis nilainya saja, sedangkan di sini dia tidak ada gitu ya. Karena itu kita bisa urutkan kembali bahwa 25, 12, 17, 10, 15 sesuai dengan angka, maka kita bisa urutkan A0, A1 dan seterusnya. Untuk contoh yang keempat, kita menggunakan variabel nilai n, yang dimana kita define-kan dulu bahwa define n 5. Define ini adalah kita meminta ya, artinya define kita sudah apa sih ngomongnya, define kita sudah meminta, sudah menjelaskan, artinya sudah memesan dulu lah ya, define n itu 5. Ya. Artinya ketika kita nulis di sini integer A, indeks n, maka n ini akan dibaca 5. Ini bisa dikategorikan bahwa n sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita dapat ketika n 25, 12, 7, 10, 15. Tapi kan kita nggak tahu nih A-nya yang ini 25 ke berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan pointer A0, A1, A2, A3, A4. Ya, itu contoh yang keempat. Nah, sekarang untuk contoh yang kelima. Apa hasilnya? Kenapa dia error? Ya, sudah jelas kenapa dia error, karena di sini melebihi dari angka 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sedangkan yang diminta array-nya adalah sebanyak 5, tapi datanya sebanyak 6. Maka dari itu kalau ada coding seperti ini, maka akan terbentuk error gitu ya. Jadi apa? Tidak sesuai gitu. Jadi dia kenapa? Karena dia data ini melebihi data yang sudah kapasitasnya. Jadi kapasitasnya 5, tapi kita tambah lagi 1, otomatis ditolak ya, error gitu ya. Bangku 2 isi 3 orang lewat gitu. Nah ini dalam konsep array juga kayak gitu. Jadi tidak bisa. Jadi dia harus sesuai dengan yang sudah define-kan lebih awal dulu. Oke. Nah, sekarang contoh yang keenam. Contoh yang keenam adalah seperti ini. Integer A, indeks yang kelima, ya, ini misalkan nilainya ada 0.
Pertama berarti kita nulislah dia 0, A0 sama dengan 0. Bagaimana dengan angka seterusnya, Bu? Gitu ya, yang A1, A2, A3, A4, mau diapain nih angkanya? Oke. Nah, dalam konsep array, jika diisi datanya yang pertama, sebagian elemen pertama ataupun elemen pertamanya adalah 0, maka sisanya jika dia tidak diisi, maka dalam bahasa C, dia otomatis dikasih dengan angka 0. Artinya adalah default 0. Ya. Jadi, misalkan dia dapat angkanya cuma 1, sedangkan di sini ada 5. Ya, harusnya kan keluar angkanya 5 ya, di sini 0, 1, dan seterusnya. Tapi karena tidak ditulis, ya, dalam konsep array, dalam bahasa C, untuk data yang tidak ditulis, untuk array yang tidak ditulis, maka otomatis nilainya adalah 0. Ya, contoh lebih jelas adalah seperti ini. Ya, di sini integer A indeks 5, ya, itu nilainya cuma 1, 5. Ya, maka kalau kita tulis seperti ini, kita gambar straight garis gitu ya. Nah, ini kita isikan A0 adalah 5. Bagaimana dengan angka yang seterusnya? Yang tadi bahwa di-define dalam bahasa C, jika tidak ditulis hanya 1, maka selanjutnya adalah 0. Ya, ini pengertiannya ya. Jadi, selanjutnya jika ada contoh juga seperti ini, misalkan dia hanya membuat nilai 2, maka untuk nilai yang selanjutnya adalah 0. Ya. Ini contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9, bagaimana kalau dia tidak di-define ya, Bu, gitu ya. Artinya tidak diberikan nilai. Nah, bila menyiapkan array tanpa dengan isinya, maka lokasi array itu akan tetap seperti semula. Ya, sehingga kita isinya tidak diketahui kayak tadi ya. Jadi isinya tidak diketahui, maka yang tercetak adalah sembarang, bilangan sembarang. Ya. Bilangan sembarang integer 16 bit. Ya, integer ini tergantung ya, tergantung apakah dia tipenya integer, ataukah tipenya long integer, ataukah tipenya float. Jadi tergantung yang di define dulu, yang ditulis dulu gitu ya. Jadi X ini adalah bilangan sembarang. Ya. Ini bukan nilai X ya. Yang tercetak bukan nilai X, tapi ini adalah nilai sembarang nanti, atau bisa jadi nilainya adalah satu bilangan, yang pokoknya sebanyak bilangan integer 16 bit, tergantung dari tipe datanya. Gitu ya. Nah, ini sampai sini sudah ada pertanyaan? Nyambung kan ya? Saya masih nyambung ya? Masih nyambung, Bu. Nggak putus kan ya? Alhamdulillah. Ya. Sampai sini konsep array dapat? Dapat ya? Insya Allah. Nah, dikit lagi ya. Insya Allah. Ngomong disampaikan saja kalau misalkan saya, "Bu, ngomong apa sih, Bu? Cepet-cepet amat, Bu." Disampaikan saja seperti itu ya. Saya welcome saja. Kalau misalnya memang kecepatan, saya berusaha di-repeat lah ya, diperlambat. Oke, sekarang satu lagi ya, kita satu bab lagi, satu tema lagi. Untuk sekarang kita coba menyiapkan array numerik. Ya, jika kita lengkap isi dengan nilai awal dan kita akan mencetak isinya. Ya, ini dia ya. Misal, contoh, integer A, ya, integer A5 kita isi adalah nilai 0. Ya. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa jika dia hanya diisi 1, maka nilai selanjutnya otomatis akan keisi menjadi 0. Ya. Sekarang ada perintah lagi adalah ini, integer I. Ya. I ini adalah sebagai pointer si looping tadi ya. Ini untuk buat dia penunjuk sebagai looping. Loopingnya adalah di mana dia dimulai dengan angka 0, diakhiri dengan angka 4. Kenapa? Karena dia diminta adalah 5. Berarti dia akan hitung sebanyak 0, 1, 2, 3, 4. Makanya dia pakai 0 dan 4. Ya, kemudian di sini dia akan mencetak nilai A indeks yang I, A indeks I. Berarti ini adalah looping tadi. Maka yang tercetak adalah 0, 0, 0. Kenapa dia 0, 0, 0? Karena yang ada adalah si define-nya adalah 0. Gitu ya. Kalau tadi yang tercetak kan adalah, Anda ingat tadi 2E sekian, 2C sekian ya, yang ketiga bab awal ya. Nah, kenapa ini jadi 0, Bu? Karena ini sudah kita define-kan dulu menjadi 0. Ya. Kalau tadi contoh yang pertama, yang awal, kenapa dia keluarnya bukan 0? Karena ininya tadi nggak ada. Ya, kita tadi tidak ada isinya. Kita hanya meminta tempat saja.
tapi kita tidak kasih tahu isinya, gitu ya. Sedangkan ini kita sudah minta tempat, ya, dan kita sudah berikan nilai isinya walaupun itu hanya 1. Oke ya. Nah, sekarang untuk contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh bagaimana? Ya, ini sama, ya, kita minta tempat sebanyak 5, ya. Jadi kita minta array 5, ya. Dimulai kita isi adalah 5. Maka konsep bahasa sih yang mengenai array bahwa array selanjutnya adalah kita isi dengan otomatis terisi dengan default nilai 0, ya. Oleh karena itu yang tercetak adalah 5, 0, 0, 0. 0-nya sebanyak berapa kali dia? Ada 5, berarti ada 4 kalinya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi karena ini yang tercetak adalah, yang diminta adalah 5. Kalau tadi di sini ada 5,2, berarti di sini ada 5, 2, 0, 0. Gitu ya. Nah ini dia nih contohnya. Ya, di sini dia adalah 2, di define-nya 2, ya, kita berikan nilainya ada 2, yaitu 2,5, maka yang tercetak adalah 2, 5, dan sisanya itu adalah 0, 0, 0. Gitu. Oke? Oke, nah sekarang contoh yang ke-9. Oke, ini adalah nilai awal suatu array numerik belum tentu berisi 0. Ya, nah ini tercetak bukan nilai X ya. Ya. Jadi nanti Anda coba, Bu, yang cetak bukan nilai X kok, tapi Ibu nulisnya akan tercetak nilai XX gitu ya. Nah, X ini adalah integer yang sembarang, yaitu di mana rentang nilainya adalah sekian. Ya. Kenapa nilai sekian, Bu? Karena di sini kita tidak menuliskan nilai. Kita tidak memintakan dia nilai, kita hanya minta variabel saja dengan kita isi array sebanyak 5. Artinya kita meminta tempat saja loh. Misalnya kita minta saya pesen dong 5, saya pesen nih 1 dibagi 5. Jadi saya mesen saja tapi saya tidak kasih tahu nilainya. Gitu ya. Makanya yang tercetak, jika tercetak, maka dia adalah nilai integer yang sembarang. Kenapa nilai integer ya? Karena di sini kita adalah integer. Kalau di sini tadi long integer, maka tercetaknya adalah nilai long integer sembarang. Oke, dan seterusnya. Kalau dia mintanya sekian, maka dia ini. Oke, ini juga ini diminta adalah sebanyak integer, n%i. Oke, dapat difahami ya? Jadi yang tercetak ini nanti masing-masing berbeda ya. Jadi tergantung memori komputer Anda nanti masing-masing. Oke, untuk contoh yang ke-10. Ya, ini karena di sini karakter, ya, yang di-print adalah karakter, maka yang tercetak adalah karakter sembarang. Nanti yang tercetak adalah misalkan B, C, A, D, X, dan seterusnya. Jadi yang sifatnya adalah karakter. Kenapa dia karakter? Karena di sini kita memintanya adalah tipenya adalah karakter. Array-nya sebanyak 5. Ya. Maka yang tercetak adalah A pointer I, A indeks yang ke I, di mana I itu adalah si 0 sampai 4 ya, sebanyak adalah karakter. Gitu. Oke. Itu adalah contoh yang ke-11, 11. Ya, di sini adalah yang tercetak nilai heksa sembarang. Kenapa nilai heksa? Ini adalah print-nya adalah nilai X, tapi di sini adalah tipenya karakter. Ya, nanti dia akan tercetak tetapnya adalah si nilai heksa sembarang, ya, gitu ya. Jadi kita lihat di sini konsepnya, kita lihat di sini printf-nya apa yang kita mau hasilkan, gitu ya. Jadi di sini latihan yang dari 9, 10, 11 di sini adalah array tadi adalah tidak ada isinya. Ya, beda dengan ini ya. Ini ada isinya, tapi di sini array di sini kita tidak menuliskan isi. Berarti kita meminta komputer tadi, ya, memori komputer tadi untuk mengeprint si array tadi dengan jumlah sesuai dengan nilai yang kita define. Di sini integer, maka dia akan cetak integer sembarang. Karakter sembarang, heksa sembarang. Ya. Kemudian ini juga, gitu ya, ini adalah, nah kalau ini bagaimana ya Bu? Nah kalau ini, karena ini sudah di-define, ya, integer N5, yaitu sebanyak 25, 12, 17, 10, 15, maka jika di-print, yang tercetak adalah si nilai array N tadi, gitu ya. Jadi 25, 12, 17, 10, 15. Tapi jika ini tidak terdefine, maka dia akan mengikuti si format I tadi.
ya, integer, maka dia akan mengikuti format integer tadi. Tapi karena ini ada hasilnya, ada nilainya, ada value-nya, maka dia akan diambil nilai value-nya tersebut. Gitu ya. Nah, ini saya rasa cukup dulu gitu ya. Nanti ini besok lah ya insya Allah. Untuk ini, ada pertanyaan untuk ini? Dari saya belum ada, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu, belum. Belum. Sorry, kemarin itu saya sebenarnya mau nulis soalnya sesuai materi ternyata, tapi di e-learning saya nggak nemukan konsep, saya belum bisa ya nemuin konsep kalau ke bawah itu dibacanya soalnya seperti apa gitu. Makanya kalau Anda lihat kemarin soal di e-learning itu kan tidak ada code ya, tidak ada coding sama sekali. Makanya saya kasih esai. Tadinya kan saya nggak mau ngasih esai, saya mau ngasih pilihan ganda aja, tapi ada perhitungan dan bla bla bla. Cuma pas saya convert ke e-learning, saya nggak nemuin itu gitu. Jadi saya coba-coba cari, saya belum dapet ya kelamaan. Jadi ya udahlah saya buat esai aja gitu. Cuma nanti pas UAS gitu ya, UAS nanti pilihan ganda saya nggak pakai e-learning. Sepertinya saya nggak akan pakai e-learning. Jadi apa namanya untuk UAS, kalaupun pilihan ganda nanti bentuk soalnya kayak tadi ya yang di materi, ataupun nanti mungkin saya akan berikan esai semua gitu ya. Jadi pilihan ganda hanya ada di UTS saja gitu. Karena tadi yang saya bilang bahwa saya belum nemuin konsep di e-learning itu kalau ke bawah itu dibacanya seperti apa gitu kan. Ya, saya udah nyoba tulisannya jadi banyak yang berbeda karena itu kan di-translate ke HTML ya. Nah, pas saya convert nggak banyak angka-angka yang yang jadi beda gitu bacanya. Makanya saya waduh, ya udahlah saya tarik kembali lah kemarin, makanya saya kasih esai gitu. Sorry ya, jadi kemarin di pas itu kemarin saya kasih esai nggak nemu gitu. Kalau Anda lihat kan pilihan gandanya jadi sifatnya teori semua yang kemarin ya. Jadi pilihan gandanya menurut saya gampang lah ya, esai semua apa teori semua itu. Gampang kan tadi? Habis salah satu, Bu. Lumayan, Bu, malah sambil tutup mata. Hebat kan Eri emang. Saking banget. Subhanallah Eri. Iya. Cakep lah. Iya, jadi jujur saya belum nemuin kemarin di e-learning itu, jadi Lumayan, Bu, saya convert lumayan. nggak dapet. Lumayan ya. Ya saya convert nggak dapet, jadinya ya udah saya buat ke esai gitu. Jadi teorinya ada di apa? Sorry ya, algoritmanya justru ada di esai. Nah, untuk yang UAS kemungkinan saya nggak pakai e-learning karena nggak ada ya. Jadi kemungkinan sih saya pakai di esai kayaknya kemungkinan. Atau mungkin pilihan ganda tapi kita nggak mengerjakan di e-learning. Atau mungkin ada yang sudah coba e-learning bentuk soalnya seperti itu gimana, saya belum, saya coba nanti saya coba pelajarin dulu deh, saya coba baca-baca dulu. Kalau nulis coding di e-learning bisa nggak ya? Nulis ada beberapa sintak-sintak gitu. Kalau bisa sih ya nggak apa-apa. Ya itu konsep apa kurang lebih gitu ya. Nanti besok kita akan coba apa jalan lagi untuk konsep lainnya. Gitu. Jadi ini pembuka dulu aja. Untuk konsep dasar array setelah hasil mid-test. Ya, ya gampang ya, simpel ya tadi arraynya ya? Atau saya yang buatnya ngejelimit ya? Enggak ya, saya harap simpel ya. Saya harap sini kelas-kelas ini pada big five semua ya. Jadi saya yakin semua pada ngerti kayaknya. Insya Allah ya. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup berarti, oh ya UTS berarti udah saya anggap done ya, udah saya close ya, bisa saya close ya. Yang link YouTube juga udah kan ya? Oke, berarti Bu. saya anggap close ya, soalnya di kelas sebelah ada yang minta di open lagi ya saya open, ya udah saya open nggak apa-apa gitu. Cuma yang ini berarti kelas ini saya anggap close, berarti udah deal ya. Insya Allah nanti kalau nilai diketahui nanti ke
ngotot nilainya lah ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, udah cukup? Cukup ya. Untuk absen hari ini bisa dibuat di apa? Biasa di WA ya. Nanti saya absenkan melalui daftar absen yang ada di WA tadi ya. Itu aja. Saya tunggu absen sampai jam 00 hari ini ya. Lewat dari itu saya anggap tidak absen ya. Kalau di sini ada cuma 13 orang ya kayaknya. Kita 23 ya, sorry. 23 partisipan ya. Ya, ini saya udah print screen sih ya. Oke, ya ada pertanyaan di sini? Ya. Belum, Bu. Sementara belum, Bu, belum. Belum ya, oke ya. Oke, kalau belum saya cukupkan sekian. Ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Masih Bu. Yen, push Yen.